fokus di HP. Ada juga pura-pura foto itu. Padahal dalam hatinya dia HP akbar bersama Ustadz Dasat. Tapi itu bajuna nak pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada tablik akbar kali ini tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Adik-adik, ini yang banyak kecuping-kecuping. Ini adik-adik percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta. Tidak mau kalau sembuh, maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah. Saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab dia? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali saudarana bapak Nabi. Bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan, teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul. Karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu waktu tak kecil ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular turun begitu deh. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Nah, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang, "Piku lempar itu, lempari." Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar ki, masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang ngusir kita, itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad, tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat. Saya diperintah Allah, saya lempar ini satu kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita dek, ada ini borong ki, nabuli ki satu kelas, tiba-tiba datang ke polsek, bagaimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya satu kampung lempari kak, tiba-tiba datang Densus, bagaimana Ustaz?
tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba membeda. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta. Kisah kedua, bicara soal cinta. Bapak saudara-saudara sekalian, cinta, dakwah dengan cinta, dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran. Coba kita kira gampang jadi ustadz. Wah, banyak itu cobaannya bos. Bayangkan kalau kita diundang sampai di sana, kita berharap nak kasih makan ki dulu, baru ki tiba dari Balikpapan. Apa kek sedikit mo? Tuh, jantung makin langsung buka ini Ustaz. Coba, tidak gampang jadi ustaz. Belum lagi saya pernah diundang ke Pulau Kijang. Pulau Kijang Sumatera, Riau, tapi pedalaman. Waktu nak telepon Kak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul Ustaz Dasat, betul sekali. Kenapa Ki? Kami ini orang Bugis yang ada di tanah Sumatera, Pulau Kijang. Oh, ringkas kisah, merenung ki kasih Ustaz loma ceramah ke Kampota. Bugis. Oh, jago ini orang Bugis ini. Ya, jadi saya minta tolong jelaskan bagaimana ke sana. Dia bilang, Ustaz, naik pesawat dulu ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Jambi, dari Jambi menyeberang speed ke Pulau Kijang. Saya bilang, berapa lama naik speed? Tidak sampai 2 jam Ustaz. Pulau sama aja di Kalimantan ini. Oke lah. Begitu saya sudah naik di speed, ternyata bukan speed, apa? Katinting. Bilang, itu speed itu kan yang cepat. Ini katinting. Tok. Mati ku bilang. Mulai mak jengkel di situ, mulai mak jengkel. Sudah. Tanam mak. Astagfirullah. Saya lihat jamku 1 jam lebih. Astagfirullah. Begitu 2 jam belum sampai. Dalam hatiku nak bilang ini tidak sampai 2 jam. 2 jam ini sampai 5 jam belum sampai. Langsung aku bilang, Daeng, kita bilang tidak sampai 2 jam. Nah 5 jam makin ini belum sampai. Nah bilang, tak dampang kak kasih Ustaz. Maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ini sebenarnya hampir 9 jam. Wah, la ilaha illallah. Saya bilang, kenapa tidak terus terang? Supaya saya sediakan fisik dan mental. Apa dia bilang? Kalau saya jujur Ustaz, pasti Ustaz tidak mau datang. Itu kuncinya adalah kesabaran. Itu baru perjalanan bos, belum lagi diri honor. Ada togi yang tipu Ustaz itu. Masuknya Ustaz, tapi Ustaz sampai pakai saya kirim di rekening tak. Oh iya siap. Sampai sekarang nggak kirim-kirim. Betul ini Pak, ada juga, dan itu pejabat. Bayangkan itu mentalnya pejabat Indonesia. Ustaz saja ngetipu. Belum lagi yang potong, lebih banyak ngambil daripada kita. Khutbah Jumat biaya rutin 200.000. Begitu sampai di rumah, 50.000 di sini. Bayangkan lebih banyak ngambil dari kita. Coba bayangkan, itu kisah-kisah perjalanan dakwah. Apalagi belum lagi yang nak kasih kotak kosong, kwitansi kosong. Selesaiin terutama di kantor-kantor. Selesai mungkin ceramah, tapi Ustaz kwitansi berapa? Kasih kosong saja Ustaz. Aku bilang jangan ambil makin semua. Bayangkan kalau saya tanda tangan kwitansi kosong, nah kasih ke 1 juta baru nak tambahin 01 di belakangnya 10 juta nambil, baru nak kasih ke 1 juta 9 juta nambil. Maka saya bilang jangan bos, ambil makin semua. Kalau saya tanda tangan saya ikut berpartisipasi dalam kebohongan. Itu tantangan dakwah. Lalu apa yang membuat saya kemudian tenang? Saya bilang,
Berapa tong ini? Siapa ini? Dasat Latif. Masih banyak dosanya, masih cinta dunia, masih mau poligami. Kenapa kita ketawa ibu? Daripada saya bilang tidak baru dalam hatiku iya. Munafik namanya, mau tapi tidak berani. Itu jadi masalah, berani apa enggak? Itu jadi masalah bos. Bale-bale bapak kalau tidak mau poligami sini. Kita masih cinta dunia, masih banyak dosa, masih ngejar-ngejar, ya sudahlah. Berapa tong? Kena kita ujian-ujian dakwah, resepnya sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wallahu alam. Ini kisah kedua. Saya tidak tahu sahih atau tidak. Saya itu kalau baca kisah, saya tidak lihat sahih tidaknya. Yang saya ambil adalah makna dari kisah itu. Suatu ketika Nabi pergi dakwah, pergi masjid. Tiba-tiba di atas ketinggian ada orang kafir Quraisy naludai Nabi. Kena kepalanya Nabi. Kira-kira kau anak muda, kalau diludai dari atas apa jawabanmu? Mana mau pemburu hidayah ambil batu, kurang ngajar. Baru kisah 1 bulan kena hidayah, mencoba lagi. Nabi begitu diludai, Nabi lihat ke atas dan senyum. Apa dia bilang? Bos, salah tempat ludahmu. Kepala aku nak kena, tapi tidak apa-apa ji. Fish. Lewat lagi besok Nabi. Di tempat yang sama, waktu yang sama, ditunggui memang ini, diludai lagi. Kena lagi Nabi, dia bilang ji Nabi, tidak apa-apa ji bos, aku maafkan kau. Ketiga kalinya, hari ketiga masih begitu. Besoknya lewat Nabi, tidak ada, mina tunggu-tunggu Nabi. Mana langgananku ini? Biasanya ada ludaika di sini. Oh, sampai Nabi tanya, siapa kenal si fulan? Oh ya, di mana rumahnya? Biasanya saya lewat situ ada ludaika. Tidak tahu kenapa ini tidak ada. Oh, dapat informasi. Malah saya Nabi, sakit dia ya Rasul. Kemasian aku dong. Akhirnya Nabi pulang ke rumahnya dan berkata kepada istri beliau, ya Ummul Mukminin Khadijah, ada roti? Ada kurma? Ada. Bungkus sih. Mau kemana ya Rasul? Mau pergi lihat langgananku. Sakit kodong. Sampai dia ketuklah rumahnya itu orang ludai Nabi. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu bos. Mati. Mak dah maki. Datang Muhammad balas dendam ini. Selesai dia bilang, saya tadi lewat di tempat biasa. Saya cari-cari kita tidak ada. Rindu-rindu tuh nggak kurasa dengan ludata. Ternyata sakit ki bede. Nah ini ada roti saya bawakan ki, ada kurma saya bawakan ki. Kita makan, saya doakan ki mudah-mudahan cepat sembuh.